Hai, aku nggak tahu apa aku bisa bikin kalian ketawa atau enggak. Tapi yang jelas kejadian ini ku alami sendiri waktu itu aku masih SMA. Bertepatan sedang ada ulangan harian bahasa Inggris dengan Pak Tarigan. Suasana hening, sepi. Semuanya sibuk dengan jawaban masing-masing. Benar-benar memeras otak, konsentrasi penuh, termasuk juga aku. Waktu itu aku sebangku dengan Hokli. Hokli itu punya saudara kembar namanya Hoksun. Lagi hening-heningnya begitu, yang diibaratkan kalau jarum aja jatuh, suaranya akan kedengaran dentingannya, ting. Saking senyap suasananya. Tahu, pada saat itu tiba-tiba keluarlah H2S dari diriku. Aku berusaha menahannya supaya tidak menimbulkan suara. Aku berharap dianya akan seperti hantu, tidak terdengar, tidak terlihat, tetapi ada. Paling tidak ya bunyinya, pss. Tapi apa yang terjadi? Karena aku tahan, lengkingannya panjang, nyaring. Seperti ini suaranya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga suara itu belum habis, orang-orang sudah, teman-teman ya, teman-teman sekelasku udah mencari sumber suara itu. Dan tentu saja bisa ditemukan karena suaranya belum berhenti, masih seperti itu. Maka semua pandangan teman-temanku mengarah kepada kami berdua, aku dengan Holly. Tentu saja Holly tidak mau dituduh sebagai sumber dari suara itu. Spontan dia mengatakan, ini. Dan mukaku tiba-tiba seperti kepiting yang direbus merah. Malunya luar biasa. Aduh, ampun. Gak bisa lagi aku menatap muka kawanku satu persatu. Gak tahu terkatakan bagaimana rasanya. Dan seketika itu meledaklah suara ketawa semua kawan-kawanku dan juga Pak Tarigan. Mereka terkekeh-kekeh. Aku tidak tahu apa lagi. Lupa aku saking luar biasa, malu luar biasa. Dan setelah beberapa saat mereka puas tertawa, tiba-tiba Pak Tarigan berkata begini. Dia pun mendongeng menimpali kejadian yang baru saja terjadi. Hei, kalian dengar dulu. Ini sebuah cerita, katanya. Dulu ada dua sahabat dan kemudian mereka berpisah. Mereka sahabat karib, karib sekali. Pada suatu saat mereka bertemu, kehidupan mereka itu jauh berbeda. Yang satu masih orang-orang biasa, rakyat biasa saja, sedangkan temannya seorang raja. Tapi dia memang sahabat sejati. Mengetahui temannya itu ada di lingkungan istana dia, maka dia pun menyusul langsung sahabatnya itu. Kemudian karena saat itu sedang ada jamuan makan, langsung dia membawa temannya itu duduk di sebelahnya dan makan. Kalian tahu, temannya itu telah lama berjalan jauh. Jadi dia merasa sangat kehausan. Lalu, tanpa pikir panjang, temannya itu minum. Hmm, gluk, sampai habis. Padahal itu sebenarnya cucian tangan, untuk cucian tangan. Demi tidak membuat temannya itu malu, maka raja itu pun mengambil air tadi, ikut meminumnya. Demikian kata Pak Tarigan. Belum selesai Pak Tarigan mengatakannya, meminumnya. Tiba-tiba salah seorang kawan mengatakan, maksudnya Pak, kami sama-sama ikut kentut.
katanya begitu. Ketawa kembali, wah, ketawa sejadi-jadinya mereka. Aduh, maksud Pak tadi kan baik, mau membuat aku tidak merasa malu, tapi tertawa itu terjadi lagi, berulang lagi. Dan kalian tahu, seminggu lebih itu terjadi terus bully terhadap aku. Sebenarnya nggak bully ya mungkin ya. Jadi mereka, terutama cewek-cewek yang aku ingat itu namanya Retno Kusumawati, itu benar-benar gimana ya, hampir-hampir kayak tomboy gitu. Dia sengaja gitu kalau pas aku pulang dari sekolah, dia sengaja melomba aku gitu. Dia berjalan di depan aku, kemudian dengan lenggak-lenggoknya, kemudian dia melengkukkan pinggulnya. Dia bilang gitu. Aduh, malu sekali. Itu kejadian yang benar-benar membuat aku merasa luar biasa malunya. Dan tapi saat ini serang aku mengenangnya sungguh sangat menggelikan. Semoga kawan-kawanku yang tahu cerita ini eh, kontak aku lagi ya. Kita udah lama berpisah, sekitar tahun 80-an ya. Kita SMA dan belum pernah berjumpa lagi, dan kita tidak pernah mengadakan reuni satu kali pun.